Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dan membahas materi Al-Quran Hadis bab ke-8, pertemuan pertama, yakni tentang etos kerja pribadi muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada pembahasan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Seperti biasa, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Libtigha'i mardatillahi bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya wa ala hadhihi niyyah niyatil khalisah niyatil mukhlisah niyatis shadiqah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita jauh membahas materi, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran daripada materi ini. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pada pertemuan pertama ini kita fokus pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Maka tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Untuk Quran Surah Al-Qasas ayat 77 dan hadis tentang etos kerja akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, tentunya yang merupakan penghayatan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Baik, untuk berikutnya kita langsung ke peta konsep sebagai gambaran umum materi yang akan kita bahas pada bab ini. Pada bab 8 ini setidaknya ada empat yang harus kita ketahui. Yang pertama, menganalisis Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11, kemudian menganalisis Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, menganalisis hadis Nabi tentang etos kerja pribadi muslim. Yang keempat, perilaku orang yang mempunyai etos kerja pribadi muslim. Tentunya karena ini memang kita bahasannya di Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11, maka titik tekannya adalah kita menganalisis Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak. Agama Islam merupakan agama yang universal, agama yang mengatur segala aspek kehidupan, di mana ajarannya menganjurkan umatnya untuk bekerja. Hal ini mengandung arti untuk bisa merealisasikan fungsi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan menuju ridhonya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama
bahkan kepada makhluk lain. Etos kerja pribadi muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasannya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi, untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan sebagai manifestasi amal soleh sehingga dapat memompakan semangat kerja keras, dan tujuan dari pekerja adalah menunaikan amanah. Hal ini tentu akan dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, karena pada dasarnya kehidupan tidak akan terjadi dua kali, sehingga apabila mereka menyia-nyiakan waktu, mereka akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Hendaknya dalam hidup yang hanya sekali ini, mereka benar-benar bisa memanfaatkan waktu mereka, sekaligus untuk menguji orang beriman siapakah di antara mereka yang paling rajin dan tekun dalam bekerja. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya kita langsung ke materi, yakni Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Mari kita baca dan kita simak secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melihat terjemahannya secara lengkap dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, mari kita lihat terjemah daripada kosakata atau mufradat dari ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut ada lafaz nudiya. Nudiya, nudiya artinya telah diseru. Fas'au, 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 maka bersegeralah kamu. Wazaru, 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 dan tinggalkanlah. Al-bai'a, 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 jual beli. Qudiyati,
qudiyati telah dilaksanakan. Fantashiru maka bertebarlah kamu. Wabtaghu dan carilah. Infaddu segera menuju. Watarokuka dan mereka meninggalkanmu. Allahwi permainan. Baik, kita langsung ke terjemahan ayat. Pada ayat yang ke-9 artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang diisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Penjelasan ayat. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Pada ayat ke-10 Surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar banyak berzikir kepadanya, supaya manusia memperoleh keberuntungan. Zikir artinya ingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kaitannya dengan persoalan akidah, ubudiyah maupun akhlak. Sebab Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Sedangkan kandungan ayat yang ke-11 diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap sebagian orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan duniawi, padahal sedang mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW, di mana Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan kedatangan rombongan unta dari kafilah dagang Dihyah Al-Kalbi dari Syam atau Suriah, dengan membuat dagangan seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lain. Sebagai kebiasaan, apabila unta rombongan kafilah dagang tiba, maka kaum perempuan ikut menyambutnya dengan menabuh gendang, supaya orang-orang datang membeli dagangan yang dibawanya, dan kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbah Jumat Nabi pun keluar ikut menyambut rombongan dagang ini. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia untuk lebih mementingkan perkara yang bersifat duniawi telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penjelasan di atas,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada yang diusahakan manusia. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, implementasi dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11 sampai ayat 9 sampai 11. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 adalah sebagai berikut. 1. Segera menunaikan salat Jumat manakala telah mendengar seruan azan di hari Jumat, seraya segera meninggalkan segala aktivitas keseharian kita. Kemudian yang kedua, pada saat menunaikan ibadah salat Jumat, senantiasa memperhatikan khatib dan melupakan sementara aktivitas kerjanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika salat Jumat telah usai dilaksanakan, segera melanjutkan aktivitas semula. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas kita, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.